Hai semuanya, perkenalkan saya Mika Suksin dari kelas N1H. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang saya, yaitu saya orang yang mudah berbaur, cepat akrab dengan orang baru, dan cukup cerewet, tapi cerewetnya membuat suasana jadi lebih hidup dan sedikit positif. Di mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya belajar hal-hal dasar yang ternyata sangat penting, mulai dari memahami diri sendiri, mengenali potensi, membangun citra diri, hingga cara menampilkan diri di dunia digital dengan lebih terarah. Dari semua materi, yang paling relevan bagi saya adalah self-awareness, branding digital, dan networking, karena semuanya berhubungan erat dengan gaya komunikasi saya yang lebih terbuka dan cukup ramah. Di video ini saya akan menceritakan perjalanan saya selama 1 semester dalam membangun personal branding dan mengembangkan diri. Semoga bisa menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi saya dan tentunya orang lain. Di sini saya akan menceritakan sedikit self-discovery saya selama 1 semester ini, yaitu saya menemukan banyak hal tentang diri saya yang sebelumnya tidak saya sadari. Saya memang suka berbicara dan mudah berbaur, tapi ternyata saya menyadari bahwa saya belum sepenuhnya percaya diri dan sering merasa kurang mampu berkomunikasi di depan umum. Latihan seperti SWOT pribadi dan refleksi nilai diri sangat membantu saya memahami hal tersebut. Dari situ saya melihat bahwa sebenarnya saya mempunyai potensi dalam berkomunikasi, hanya saja rasa kurang percaya diri saya menahan saya untuk tampil maksimal. Nah, momen refleksi yang paling terasa adalah ketika saya menyadari bahwa sifat saya yang cerewet dan cukup ramah ini sebenarnya bisa menjadikan kekuatan besar asal saya bisa melatih keberanian dan mengarahkan kemampuan berbicara saya ke hal yang lebih terstruktur dan positif. Selanjutnya, dalam poin pengembangan keterampilan diri dalam mata kuliah ini, saya mulai melatih beberapa keterampilan penting, terutama terkait rasa percaya diri saya. Yang pertama, saya mengembangkan public speaking. Awalnya, saya mudah gugup ketika berbicara di depan orang, tetapi lewat latihan presentasi dan diskusi, saya mulai belajar tampil lebih tenang dan jelas. Yang kedua, saya mulai melatih komunikasi dan storytelling, supaya cara berbicara saya tidak hanya spontan, tetapi juga terarah dan mudah dipahami. Yang ketiga, saya mendorong diri saya untuk berani mengambil kesempatan sekecil apapun yang bisa meningkatkan kepercayaan diri saya, seperti berbicara lebih dulu di kelas atau menyampaikan pendapat dalam kelompok. Pelan-pelan saya mulai melihat proses bahwa saya bisa tampil lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Yang keempat yaitu personal branding blueprint. Setelah melalui proses belajar, saya menyusun personal branding blueprint. Yang pertama yaitu positioning saya adalah ingin dikenal sebagai pribadi komunikatif yang hangat dan terus berkembang. Yang kedua, 3 kata kunci personal branding saya adalah komunikatif, warm, and reliable. Yang ketiga, unique value proposition saya adalah kemampuan membangun suasana nyaman dan cepat beradaptasi. Yang keempat, target audiens saya yaitu dosen, teman kuliah, dan komunitas yang suka berkolaborasi. Yang kelima, personality branding saya adalah ramah, terbuka, dan ingin terus meningkatkan kepercayaan diri. Saya akan fokus membangun personal branding melalui Instagram dan LinkedIn dengan strategi menjaga kesopanan, membagikan proses pengembangan diri, dan konsisten melatih kemampuan komunikasi saya. Yang kelima yaitu storytelling transformasi diri. Di sini saya akan sedikit menceritakan perjalanan saya, yaitu saya suka berbicara, tapi ketika harus tampil di depan umum, saya sering tidak percaya diri dan bingung harus memulai dari mana. Saya merasa kemampuan komunikasi saya tidak keluar secara maksimal karena rasa gugup dan takut salah. Saat mendapat materi refleksi diri, saya sadar bahwa kemampuan bicara saya sebenarnya ada, hanya saja butuh melatih keberanian dan struktur penyampaian yang lebih jelas. Saya mulai melatih presentasi, berbicara dalam kelompok, dan mencoba hal-hal kecil yang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Sekarang saya memang belum sempurna, tetapi saya jauh lebih berani, lebih jelas berbicara, dan lebih percaya pada potensi diri saya. Yang terakhir yaitu pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah bahwa perubahan dimulai dari
kejujuran menerima kelemahan diri. Dalam 6-12 ke depan dalam 6-12 bulan ke depan, saya ingin terus melatih public speaking, memperkuat kepercayaan diri, dan membangun personal branding yang konsisten. Untuk diri saya sendiri di masa depan, terus percaya bahwa perkembangan itu proses, bukan perlombaan. Terima kasih sudah menonton.